السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan nikmatnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmatnya kita bisa melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, serta melakukan aktivitas-aktivitas kita. Tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa melakukan perkara-perkara tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, amal salih kita, ketaatan kita, serta kebaikan-kebaikan kita. Dan semoga kebaikan-kebaikan tersebut menjadi pemberat timbangan amal kita kelak pada hari kiamat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni," dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu jauh atau Allah Subhanahu wa taala itu dekat? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini, fa inni qarib. Maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku dekat. Aku dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepada Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini Allah sebutkan di tengah-tengah ayat-ayat yang membahas tentang hukum puasa. Ya, jadi dalam surah Al-Baqarah itu Allah sebutkan ayat-ayat tentang hukum puasa, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum puasa, dan di tengah-tengah ayat tentang hukum puasa tersebut Allah sebutkan ayat ini. Ayat tentang berdoa. Ayat tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengabulkan apa yang diminta oleh hamba-hambaku kepadaku. Para ulama menjelaskan bahwa hal ini mengisyaratkan bahwa di bulan puasa atau di bulan Ramadan kita itu dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Jadi kita selama di bulan puasa ini dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Dan berdoa ini kata para ulama miftahu kulli khair. Kuncinya untuk mendapatkan kebaikan itu adalah doa. Yang memegang seluruh kebaikan-kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan tersebut kepada orang yang meminta kebaikan. Apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Karena Allah lah yang memegang seluruh kebaikan-kebaikan. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita bisa berpuasa. Kita bisa menahan lapar dan haus, kita bisa menahan diri kita dari kemaksiatan. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Nah, di ayat tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 di sini dijelaskan bahwa di dalam ayat ini isyarat agar kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang disebutnya ayat tentang masalah doa ini di antara hukum-hukum puasa atau ayat-ayat tentang hukum puasa. Kata beliau, irsyadun ila al-ijtihad fi ad-du'a 'inda ikmalil 'iddah bal wa 'inda kulli fitr. Kata beliau rahimahullahu taala, ini kata beliau merupakan petunjuk agar bersungguh-sungguh di dalam berdoa ketika kita menyempurnakan puasa. Ketika kita menyelesaikan puasa, lagi menjalankan ibadah puasa, maka kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh di dalam berdoa, untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal wa 'inda kulli fitrin. Bahkan kata beliau sangat dianjurkan setiap kali berbuka. Jadi kalau kita berbuka, jangan hanya kita berfokus pada makanan atau hidangan yang kita sediakan. Tapi di tengah-tengah kita makan, ya, atau sebelum kita berbuka, ataupun setelah berbuka, ya, atau di saat berbuka, hendaknya kita menyelipkan doa-doa kita. Sambil makan, sambil kita misalnya menunggu
waktu berbuka puasa, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Ataupun setelah berbuka, ya, hendaknya kita memperbanyak berdoa. Karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa waktu istimewa atau waktu terbaik bagi kita di dalam bulan Ramadan ini yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak berdoa. Apa saja waktu-waktunya? Yang pertama, di bulan Ramadan ini, ya, waktu yang pertama adalah di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi menjadi 3 waktu. Sepertiga malam pertama, kemudian sepertiga malam pertengahan, dan sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir ini terdapat waktu yang sangat istimewa, waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam sepertiga malam terakhir itu adalah waktu sahur. Nah, maka ketika kita bersahur di bulan Ramadan ini, jangan lupa kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu waktu terbaik. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb turun, ya, Rabb kita yakni Allah Subhanahu wa ta'ala turun kulla lailatin ila sama'id dunya, pada setiap malam Allah turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi di sepertiga malam terakhir itu dijelaskan atau dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Ya, Allah turun ke langit dunia. Kapan Allah Subhanahu Wa Taala turun? Apakah di hari-hari tertentu saja? Tidak. Tapi setiap malam. Ya, setiap malam Allah turun ke langit dunia di sisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berdoa, siapapun yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, maka niscaya aku akan kabulkan doanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, man yas'aluni fa u'tiyah, siapapun yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa aghfirlah, siapapun yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Kapan ini? Di sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Termasuk sepertiga malam terakhir itu adalah waktu sahur. Maka ketika waktu sahur, hendaknya kita memperbanyak doa. Tentang apa? Meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Kebaikan untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk keluarga kita, ya, untuk istri kita, dan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Ya, berdoa kepada Allah. Kemudian dianjurkan pula di dalamnya untuk memperbanyak beristighfar.
Jadi ketika di waktu sahur itu amalan yang sangat bagus, ya, selain daripada amalan-amalan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah yang paling bagus di waktu sepertiga malam terakhir itu adalah beristighfar. Ya, waktu yang paling bagus untuk beristighfar itu sepertiga malam terakhir. Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ad-Dariyat ayat 18. Allah sebutkan tentang sifat orang-orang saleh. Sifat orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Di waktu sahur itu mereka beristighfar. Ini sifat orang-orang yang beriman, ya, sifat orang-orang saleh. Mereka di waktu sahurnya banyak beristighfar. Dan ini amalan yang sangat utama di sepertiga malam terakhir, ya, di waktu sahur. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, ini disebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau rahimahullahu taala, fi hadzal hadits itsbatu istihbab ad-du'a wal istighfar fi thuluthil akhir min al-lail. Di dalam hadis tadi, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia tadi, nah di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, hadis ini kata beliau menunjukkan anjuran untuk berdoa dan beristighfar di sepertiga malam terakhir. Wa annahu min awqatil ijabah. Yang mana sepertiga malam terakhir itu termasuk waktu dikabulkannya doa. Setiap doa kita, kapanpun kita berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan kabulkan doa kita. Tetapi dari banyaknya waktu yang Allah sediakan, ada waktu-waktu istimewa, waktu-waktu terbaik. Termasuk waktu yang terbaik untuk berdoa dan beristighfar adalah di sepertiga malam terakhir. Ya, maka hendaknya kita gunakan waktu kita di waktu sahur kita untuk banyak-banyak berdoa dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita juga bersahur atau menyantap makanan sahur kita. Nah, ini waktu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di saat kita berpuasa. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, ini semua adalah kesempatan bagi orang-orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa. Ya, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Dari masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib, ini kesempatan bagi orang-orang yang berpuasa, baik berpuasa di bulan Ramadan ataupun berpuasa di luar daripada bulan Ramadan. Dia punya bagian bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang doanya itu tidak akan tertolak. 3 golongan atau 3 orang yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doanya itu pasti Allah akan kabulkan. Siapakah 3 orang ini? Kata Nabi SAW, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang dia berlaku adil. Ya.
Dan pemimpin di sini mencakup seluruh orang yang diberikan kepemimpinan. Siapapun dia, mau dia memimpin negara, mau dia mungkin memimpin kelompok, atau dia pemimpin organisasi, ketika dia berlaku adil maka dia termasuk di dalam hadis ini. Ya, secara umum, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, hadis ini disebutkan secara umum. Orang yang berpuasa itu waktunya dimulai dari kapan? Waktunya dimulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Maka selama itu orang yang berpuasa doanya diijabah oleh Allah. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa da'watul mudlim atau wa da'watul madlum. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi maka baginya ada kesempatan ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa doanya itu pasti akan dikabulkan. Maka hati-hati ya, orang ketika kita bermuamalah dengan orang, jangan sampai kita mendolimi orang lain, sehingga orang yang terdolimi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau doanya baik. Kalau doanya buruk, ya, kalau doanya buruk maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dan orang yang dizalimi di sini mencakup semua orang, baik dia adalah orang yang beriman ataupun orang kafir. Ya, ketika ada orang kafir misalnya, orang kafir yang dia dijamin keamanannya, kemudian kita ganggu sehingga dia terzalimi. Kalau dia berdoa, maka doanya itu mustajab, akan dikabulkan. Ya, apalagi orang yang beriman yang dizalimi, maka doanya lebih-lebih lagi. Maka berhati-hati ya dari perbuatan zalim. Nah, ini 3 golongan yang doanya itu tidak akan ditolak. Termasuk di dalamnya tadi adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, kata beliau, as-saim aqrabu ila al-ijabah. Orang yang berpuasa itu lebih dekat kepada pengabulan doa. Orang yang berpuasa itu sangat dekat sekali doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Lianna inkisaran nafsi bis-siyami min a'zami asbabi ijabati du'a. Kata beliau rahimahullahu taala, karena ketundukan jiwa ini adalah akibat daripada puasa, termasuk sebab terbesar dikabulkannya doa. Ketika kita berpuasa itu kita susah menahan lapar, menahan haus, menahan keletihan. Maka kondisi yang seperti ini ya dijelaskan oleh para ulama, ini kondisi yang sangat baik untuk berdoa. Orang yang berpuasa dia akan letih, sehingga dia sangat mengharapkan pertolongan Allah ketika dia berpuasa. Karena dia merasa, dia sadar bahwasanya dia itu tidak punya daya, dia tidak punya upaya. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan dia. Sehingga disinilah kesempatan bagi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebab diijabahnya doa ya, orang yang berpuasa, karena dia pada kondisi ketundukan ya, jiwanya itu tunduk karena dia berpuasa. Nah, ini yang kedua.
orang yang berpuasa mulai ia menahan puasa sampai berbuka. Maka ini kesempatan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, ini puncak. Orang yang berpuasa tadi seluruh waktunya adalah waktu yang mustajab bagi dia. Dan ini puncaknya ada pada menjelang berbuka puasa. Semakin dekat waktu berbuka puasa, maka itu waktunya semakin baik bagi kita untuk berdoa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watan la turad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa 'inda fitrihi, ketika dia berbuka, ya, ataupun menjelang berbuka, da'watan la turad, ada doa yang tidak akan ditolak. Semakin dekatnya waktu berbuka puasa, bahkan nanti sampai dia berbuka puasa, di sini bagi dia kesempatan untuk berdoa yang doanya itu tidak akan ditolak. Karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama yang kita bacakan tadi, sebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, sebabnya karena pada saat itu kondisi kita semakin lemah. Ya. Momen puncak ketundukan, ketika kita lapar, kita haus, ketika kita lemah, ketika kita penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah, ya, puncaknya yang terbaik di dalam berdoa, yakni menjelang berbuka puasa. Dan tentunya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di saat kita berdoa tentu kita harus dengan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk di sini artinya hati yang tenang, ketika berdoa tidak tergesa-gesa, ya. Berdoanya benar-benar membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketika berdoa sambil bermain-main, atau ketika berdoa toleh kiri, toleh kanan. Ini nantinya tidak sulit untuk khusyuk di dalam berdoa. Serta di dalam berdoa juga disertai dengan ketundukan. Ya, ini secara umum. Setiap kondisi hati yang khusyuk ini adalah saat terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, wa idza ijtama'a ma'a ad-du'a hudurul qalbi wa inkisaruhu baina yaday ar-rabb kana dzalika min a'zami asbabil ijabah. Kata beliau rahimahullah taala, apabila di dalam doa itu terkumpul kehadiran hati, ya, artinya khusyuk di dalam berdoa, dan ketundukan di dalamnya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, kana dzalika min a'zami asbabil ijabah, maka itu termasuk sebab terbesar dikabulkannya doa. Ketika rasa khusyuk dalam hati kita, berdoanya tenang, ya, penuh dengan harap, penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara sebab diijabahnya atau dikabulkannya doa kita. Seperti hanya orang yang dia bepergian, orang yang bepergian atau musafir itu dia di dalam melakukan perjalanan merasakan keletihan, merasakan kesulitan, rasa capek dan lain sebagainya, sehingga ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
dia berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan ketundukannya tadi, maka ini juga termasuk ya, sebab diijabahnya doa ya, seorang musafir, karena dia dalam ketundukan, dalam keadaan letih, dalam keadaan susah payah di perjalanan. Ya, termasuk orang yang berpuasa juga, dia merasakan keletihan, dia merasakan lapar, haus, ya, badannya lemas, lemah, penuh pengharapan kepada Allah. Maka ini kesempatan yang terbaik untuk berdoa kepada Allah. Dan tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdoa itu ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ya. Di dalam berdoa itu ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Sebagaimana kita meminta sesuatu kepada orang lain, kita perhatian dengan adab kita. Ketika kita datang misalkan kepada orang yang, kepada pemimpin misalnya, kemudian kita meminta sesuatu, ya, maka kita tentu memintanya dengan adab. Terlebih lagi ketika kita meminta kepada Rabbul Alamin, meminta kepada Rabb semesta alam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah selayaknya bagi kita untuk memperhatikan adab di dalam berdoa. Apa saja adab di dalam berdoa? Yang pertama, ketika kita berdoa, hendaknya kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita baca, misalkan kita ucapkan alhamdulillah, ya. Ini minimalnya kita baca alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Nabi. Ya, bersalawat kepada Nabi, minimal kita mengucapkan Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad, atau yang lebih bagusnya lagi salawat Ibrahimiyah. Salawat yang kita baca ketika tahiyat akhir. Ya, ketika kita baca tahiyat akhir, nah ini salawat Ibrahimiyah namanya. Ini salawat yang terbaik. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini salat Ibrahimiyah. Setelah memuji Allah kemudian bersalawat atau minimal membaca Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Setelah itu kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keperluan kita, hajat kita, apa yang kita inginkan, ya, kebaikan-kebaikan, meminta kepada Allah. Kemudian meminta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari perkara-perkara yang buruk, ya, agar Allah hindarkan kita dari perkara-perkara yang buruk. Dan tentunya sembari kita meminta kepada Allah, hendaknya kita juga sambil menyebutkan nama-nama Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah nama-nama yang indah. Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama yang indah tersebut. Kalau kita kadang-kadang pakai bahasa Arab, doanya pakai bahasa Indonesia berapa? Ya Allah yang maha memberikan rizki, berikanlah rizki kepadaku. Ini kan pakai bahasa Indonesia. Atau kalau kita tahu bahasa Arabnya, ya Ar-Razzaq, wahai zat yang memberikan rizki, ya urzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Boleh pakai bahasa Arab silahkan, boleh pakai bahasa Indonesia. Dan tentunya doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW itu doa terbaik. Itu adalah doa terbaik. Kita misalkan doa tentang sekira dihindarkan dari fitnah.
Kita lihat di dalam buku-buku doa, itu ada Nabi SAW mencontohkan di sana. Dicontohkan oleh Nabi doa tentang meminta kemudahan, doa berlindung dari keburukan-keburukan. Nabi contohkan di dalamnya doa agar diberikan rizki yang halal. Allah ajarkan, Nabi SAW ajarkan doa-doanya. Maka doa yang terbaik yang bisa kita baca itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, atau misalnya doa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian setelah kita berdoa hajat-hajat kita, keperluan kita, kemudian setelah itu kita berselawat lagi kepada Nabi SAW dan ditutup dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan khusyuk, hati yang khusyuk, ya, penuh dengan pengharapan kepada Allah, tidak tergesa-gesa ketika berdoa, ya, dengan hati yang yakin bahwa Allah pasti akan kabulkan doa-doa kita. Allah Ta'ala alam. Ini yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang